Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dikasih hidup yang berkah barokah, dimudahkan urusannya dan semangat. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan sehari-hari aku. Dan di awal video aku lagi nebang pohon pisang. Ya, karena aku memang tinggalnya di desa dan alhamdulillah rumah aku itu selain dikelilingi pohon kelapa, banyak juga pohon pisang kayak gini. Aku suka bingung, kok ada ya orang yang gak mau tinggal di desa. Padahal di desa itu masih banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap karbon dioksida, jadi udaranya itu masih bersih. Dan kalau mau perlu daun pisang gampang, mau perlu berapa ada. Dan ternyata pisang bagus loh untuk kesehatan karena kaya akan nutrisi, kalium, serta vitamin. Dan bagi kamu yang punya masalah pencernaan, jantung, serta tulang, ternyata obatnya pisang loh kayak gini. Dan yang aku lakuin kalau aku menebang pisang, biasanya langsung aku pisah-pisahin dan aku susun pakai tali yang diikat dan digantung. Jadi gampang kan kalau mau makan pisang ini untuk dijadiin cemilan. Videonya sudah 1 menit aja nih. Siapa yang bertanya-tanya, ini Mbak Titin mau bikin apa sih? Ya karena aku bingung mau bikin apa. Tadinya aku mau bikin pisang crispy, tapi kok malah pisangnya masih hijau-hijau. Jadi ya aku mau bikin jajanan request anak aku di rumah. Kedua anak aku lagi mau dibuatin risol isi ayam, tapi yang satunya minta risol isi mayo. Jadi ayo lanjut kita bikin risol isi ayam dan risol isi mayo. Teman-teman simak videonya sampai akhir ya, karena risol isi ayam dan risol isi mayo selain bisa untuk cemilan di rumah, bisa juga lo dijadikan ide jualan dari rumah. Untuk tahap yang pertama kita rebus dulu untuk si ayamnya, dan di kompor sebelah agar lebih satset kita rebus untuk si telurnya. Ayo dari mana aja yang nonton video aku, kenalan yuk, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman tahu nggak ada cerita seru loh dari video caraku membuat mie ayam. Di video ini setelah ayam yang kita rebus sudah matang dan diangkat, biasanya aku geprek terlebih dahulu. Loh kenapa Mbak Titin kok digeprek dulu? Ya jadi kalau ayam masih dalam keadaan panas kayak gini, digeprek seperti ini itu bisa memudahkan dan mempercepat proses suwir-suwir si ayamnya. Kemarin aku itu sempat shock tapi seneng, ternyata video aku bisa 5,7 ribu penayangan dan jumlah subscriber aku jadi 100. Bagi konten kreator pemula kayak saya, nggak kepikiran ternyata seru ya baca komen di kolom komentar. Di video ini aku sudah siapkan 20 biji cabai merah, 10 biji cabai rawit, 6 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Kalau teman-teman mau diulek monggo, tapi kalau mau di blender juga bisa. Untuk langkahnya setelah bumbu dihaluskan, kita tumis-tumis terlebih dahulu. Ingat ya, kalau numis bumbu itu harus sampai pecah minyak, biar tanek. Dengan cara seperti itu bisa membuat makanan tidak mudah basi. Dan tadi aku juga menambahkan air 200 ml serta 3 lembar daun jeruk. Setelah airnya mendidih, kita masukkan untuk si ayam suwirnya. Untuk telur yang tadi sudah kita rebus, bisa kita kupas sambil menunggu si ayam suwirnya mateng. Aku juga sudah siapkan untuk sosisnya. Teman-teman bisa menggunakan merek apapun ya. Untuk sosisnya kita potong jadi 4 bagian, terus yang satu bagian kita belah lagi. Satu sosis ini aku mendapatkan 8 potong bagian sosis. Oh ya maaf ya, tadi lupa nggak ke-record. Untuk rasanya aku menambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan 1 bungkus Royco. Aku juga menyiapkan mayones serta saus sambal. Untuk saus sesuai selera ya, bisa menggunakan saus tomat atau saus pedas. Dan jangan lupa tambahkan susu 1 saset agar lebih creamy. Untuk penggunaan susu wajib ya. Aduh, sampai video ini siapa nih yang belum subscribe? Ayo dong videonya di subscribe dulu. Caranya gimana Mbak Titin? Di bawah video ini ada tulisan subscribe, tinggal diklik ya. Muncul gambar lonceng, klik tulisan semua, klik, ada 3 klik, oke? Dan ini bahan isian yang sudah kita siapkan, dan di sini aku juga mau ngajarin untuk pembuatan kulit risolnya. Untuk pembuatan kulit risol bisa terigu apa aja ya, dan ini aku juga gunakan sagu sebanyak 10 sendok makan. Kita tambahkan garam 1 sendok makan serta susu bubuk 1 saset. Untuk susu bubuknya opsional ya, nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau aku biasanya pakai. Kita aduk dan campurkan dulu dalam keadaan tepung kering.
baru bisa kita tambahkan air sebanyak 2300 ml. Tapi ingat ya, masukin airnya sedikit demi sedikit, dan aku juga menambahkan 2 telur, dan untuk telur harus dalam suhu ruang. Cara masukin airnya itu sedikit aduk, tambahkan air, aduk sampai airnya habis. Dan ini aku menambahkan 4 sendok makan minyak. Jika adonan sudah pas, harus kita saring dulu ya. Tujuannya apa? Agar adonan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika adonannya sudah jadi seperti ini, wajib banget ya kita diamkan selama 30 menit. Dan ini adonan yang sudah kita diamkan atau istirahatkan selama 30 menit dan siap untuk kita cetak. Di sini aku menggunakan panci kualik kayak gini. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal siapkan adonan dalam wadah adonan dan kita oleskan minyak menggunakan tisu. Hanya sekali aja ya, pertama kita mau menggunakan teflon kualik ini. Celupkan teflon kualik dalam adonan dan panggang di atas api. Aku juga sekalian untuk melipat risolnya menggunakan papan lipat khusus untuk risol. Bagi teman-teman yang mau samaan, linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Dan cara menggunakannya, papan ini sangat mudah. Kulit risol yang sudah jadi tinggal dikasih isian, lipat papan kanan dan kirinya, tinggal kita gulung. Mudah kan? Bagi seorang ibu rumah tangga yang sudah punya anak 4 dan sudah umur 38 tahun kayak aku ini, rasanya kayak terlambat mengenal dunia digital, apalagi menjadi konten kreator YouTube. Dan ini untuk risol mayoknya. Kulit yang sudah jadi tinggal dikasih potongan telur, sosis, dan 1 sendok makan si saus mayoknya. Serius deh, bikin risol suwir isi ayam serta risol isi mayo kayak gini bisa jadi usaha para bunda-bunda yang mau berjuang mencari tambahan penghasilan dari rumah. Karena dari adonan 1 kilo tepung ini aku bisa mendapatkan 80-85 gulung risol. Dan ini aku sudah siapkan untuk bahan pencelupnya. Untuk bahan pencelupnya hanya sisa adonan risol yang tinggal sedikit, terus tambahkan terigu dan air. Dan jangan lupa adonannya harus disaring dulu. Dan pengait yang aku pakai ini 1 set sama papan lipat ya. Jika adonan sudah jadi, tinggal dicelupkan gulungan risol, tiriskan dan masukkan dalam tepung roti atau tepung panir kayak gini. Untuk tepung panirnya bisa di blender sebentar agar lebih halus. Tapi kalau aku sukanya yang kasar kayak gini. Untuk penjualan risol kayak gini itu bisa digoreng atau dijual mentah agar bisa jadi stok jajanan di kulkas. Dan untuk pengemasannya bisa menggunakan mika kayak gini ya. Tapi di sini aku menggunakan mika kayak gini bukan untuk dijual, tapi mau bagi-bagi ke tetangga dan saudara. Karena kan risol ini jadinya banyak. 1 mika isi 4 dan 10 mika hanya 40 biji yang aku bagikan. Dan untuk selebihnya saya masukkan kotak dan siap dijadikan cemilan untuk anak di rumah. Kalau lagi pengen tinggal keluarin dari kulkas, kalau mau tahan lama simpan di freezer ya. Mbak Titin kok baik banget sih, kok risol kayak gini malah dibagi-bagiin, bukannya dijual bisa dapat duit. Emangnya Mbak Titin udah nggak butuh duit ya? Jawabannya bukan begitu ya. Sebenarnya apa yang aku lakuin ini cara aku yang masih pengen mengejar dunia lewat jalur langit. Karena jujur tahun ini itu berat banget. Anak aku yang pertama lulus SMA minta kuliah, dan anak aku yang kedua lulus SMP dan harus masuk SMA. Dan anak keempat aku TK dan harus masuk ke SD. 3 anak dalam 1 tahun. Bayangkan, bagi yang punya duit sih santai, tapi bagi aku yang hanya penghasilannya hanya dari 1 sumber, yaitu suami aku jualan sempolan, dan 1 sumber ini menghidupi 6 orang. Bagaimana bisa aku ngurusin anak dalam 1 tahun masuk sekolah bersama-sama? Yang lebih berat anak pertama yang gak sampai hati aku mematahkan semangatnya yang lagi berjuang cari beasiswa untuk beasiswa kuliah. Inilah jalur langit yang aku lagi usahakan. Terima kasih sudah menonton videonya ya.